Selamat sore, perkenalkan nama saya Eva Firasanti. Saya mendapatkan tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pada kesempatan ini, soal yang pertama adalah bagaimana urgensi landasan filosofis dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Kita tahu bahwa kurikulum itu merupakan sebuah instrumen yang berisi seperangkat program pendidikan dan disusun untuk mencapai visi dan misi dari sebuah lembaga pendidikan. Dalam setiap pengembangan kurikulum ini ada beberapa asas yang dipakai, yaitu asas filosofis, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Di sini, landasan filosofis sebagai landasan pengembangan kurikulum yang di dalamnya terdapat asumsi-asumsi yang didapat dari hasil berpikir secara mendalam, analisis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Urgensi dari landasan filosofis ini menentukan arah peserta didik yang akan dibawa, merupakan perangkat-perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Sanjaya tahun 2008, ada 4 fungsi filsafat. Yang pertama, dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. 2. Menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Dan yang keempat adalah menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Demikianlah yang dimaksud dengan landasan filosofis sebagai sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Tugas yang kedua yaitu bagaimana dan analisis karakteristik kurikulum 2013 dan aliran filsafat apa yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Berikan alasan dan contoh. Jadi, karakteristik kurikulum 2013 yang pertama yaitu pengembangan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dasar dan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketiga, mengembangkan KD berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kriteria yang keempat, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Karakteristik yang kelima, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang keenam, fleksibilitas waktu. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu tadi adalah karakteristik dari kurikulum 2013. Sedangkan aliran filsafat yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini yaitu aliran konstruktivisme. Konstruktivisme ini menekankan pada perkembangan dan konsep dan pengertian yang mendalam, pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat oleh siswa. Sehingga aliran ini akan menciptakan pengalaman baru yang menuntut aktivitas kreatif produktif dalam konteks nyata yang mendorong siswa untuk berpikir ulang lalu mendemonstrasikannya.
Penerapan pendidikan dengan pola konstruktivisme diwujudkan dengan mengajak siswa secara aktif membangun konsep-konsep kognitif. Contohnya yaitu mendukung siswa untuk terlibat dalam dialog baik dengan guru maupun sesama siswa. Memberikan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa bertanya. Nah, pembelajaran konstruktivisme ini melibatkan guru yang konstruktif pula. Guru tidak hanya memberi pengetahuan kepada siswa, tetapi guru membantu siswa membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya dengan memberi kesempatan kepada siswa menerapkan ide mereka. Demikian aliran konstruktivisme dalam pengembangan kurikulum 2013. Nomor 3, karakteristik dari kurikulum merdeka dan aliran filsafat yang mendasari atau digunakan dalam kurikulum merdeka, alasan beserta contohnya. Yang pertama, kriteria atau karakteristik dari kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar P5. Yang ketiga, capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya, aliran filsafat yang digunakan dalam kurikulum merdeka ini yaitu menggunakan aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan yang lama. Aliran ini merupakan paham yang berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas, yang sadar akan kebenaran dan bersifat relatif, dan masing-masing individu bebas menentukan mana yang benar atau salah. Aliran ini kembali pada kebudayaan lama yang bersifat tradisional dan berupaya menanamkan kepada peserta didik untuk kembali pada hal-hal esensial, yaitu pengetahuan akademik dan penerapan karakter. Menurut aliran ini, pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang jelas, tahan lama, dan stabil. Contohnya, yaitu kurikulum merdeka ini dapat mengintegrasikan nilai-nilai etika, moral, dan kejujuran dalam setiap aspek pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang berkarakter dan bertanggung jawab. Demikian tadi karakteristik dari kurikulum merdeka, aliran filsafat yang mendasarinya beserta contohnya. Demikian tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Terima kasih, semoga bermanfaat.